Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Diani, NIM 071711733020, mahasiswa Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Kali ini saya akan membahas mengenai peran mahasiswa dalam penanganan COVID-19 berbasis SDGs. Judul yang saya ambil kali ini adalah Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Upaya dalam Menekan Angka Mortalitas Pandemi COVID-19. Indonesia kembali mencatat puncak penambahan kasus COVID-19 harian tertinggi. Satgas Penanganan COVID-19 mencatat data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini terjadi pada September terdapat penambahan 25.046 kasus sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia adalah 235.235 kasus. Wabah COVID-19 di Indonesia masih terjangkau oleh total pasien sembuh adalah 3 Desember. Jumlah kasus baru COVID-19 kembali mencapai ada 8.369 kasus baru yang tercatat, dan itu menjadi sayangnya banyak yang mulai kendor melakukan protokol kesehatan. Dari kutipan video sebelumnya, dapat kita lihat bahwa di akhir tahun 2019 hingga saat ini, dunia dikejutkan dengan wabahnya penyakit yang menyerang sistem pernapasan yang disebut dengan virus corona atau biasa yang kita kenal dengan COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir di seluruh negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Virus ini penularannya sangat mudah. Dari manusia ke manusia hanya melalui droplet, yaitu percikan pada cairan tubuh dari saluran pernapasan. Misalnya, ketika berada di ruangan yang tertutup, yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik, atau bisa melalui kontak langsung dengan droplet tersebut. Virus corona ini telah menjadi isu kesehatan global dan berpotensi menyebabkan kematian. Penyebaran COVID-19 ini terjadi secara masif dan tiba-tiba yang mana membuat pemerintah harus sigap, efektif, dan efisien untuk membuat suatu kebijakan sebagai upaya pencegahan wabah COVID-19. Dapat dilihat dari data tersebut, per 17 Desember 2020 sudah terkonfirmasi positif corona mencapai angka 636.154 pasien. Di sisi lain, kita juga mendapat kabar gembira dengan angka kesembuhan pasien COVID-19 di Indonesia telah dilaporkan terus bertambah. Tercatat hingga saat ini, angka kesembuhan COVID-19 telah mencapai 521.984 orang. Sementara untuk korban meninggal terkonfirmasi positif virus corona adalah sebesar 19.248 orang. Apa sih akibat COVID-19 dengan dinamika kependudukan? Pertama-tama, kita harus paham dulu mengenai apa itu dinamika kependudukan. Menurut Bappenas 2013, dinamika penduduk adalah kondisi di saat struktur penduduk, jumlah, dan persebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan atau migrasi. Perhatian terhadap penduduk berfokus pada perubahan jumlah, struktur, dan pertumbuhan dari waktu ke waktu. Perubahan penduduk ini disebabkan oleh tingkat kematian dan tingkat kelahiran yang mengalami penurunan yang bersamaan dengan peningkatan kualitas penduduk. Dengan munculnya COVID-19 ini akan membawa dampak yang mana wabah penyakit ini dapat menyebabkan kematian, sehingga jika banyaknya penduduk yang meninggal akibat wabah COVID-19 ini menunjukkan penurunan terhadap jumlah penduduknya. Dapat dilihat dari data tersebut, setiap harinya tercatat korban meninggal terkonfirmasi positif virus corona. Pandemi COVID-19 ini juga memberikan dampak pada dinamika kependudukan di Indonesia. Salah satunya berimplikasi pada kemungkinan jumlah penduduk miskin yang semakin meningkat. Dari jumlah awal 10% hingga 12%, sekarang mengalami penaikan 1-3%. Faktor-faktor yang berpengaruh pada dinamika kependudukan, yang pertama ada kelahiran atau fertilitas, yaitu terlepasnya bayi dari rahim perempuan dengan adanya tanda-tanda kehidupan bernafas, bunyi jantung, berteriak, dan menangis. Tinggi rendahnya fertilitas penduduk dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor demografi dan yang kedua ada faktor non-demografi. Faktor demografi yaitu meliputi struktur umur, struktur perkawinan, usia kawin pertama, dan kurangnya kesadaran untuk berkawin. Sementara faktor
faktor demografi, yaitu meliputi faktor ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, urbanisasi, dan industrialisasi. Yang selanjutnya ada faktor yang berpengaruh dalam dinamika kependudukan, yaitu kematian atau mortalitas. Kematian atau mortalitas ialah hilangnya seluruh tanda-tanda kehidupan secara permanen yang terjadi sewaktu-waktu setelah terjadinya kelahiran hidup. Dapat diartikan bahwa adanya proses kematian selalu didahului oleh proses kelahiran hidup. Berikut adalah faktor pendorong kematian. Yang pertama, adanya wabah penyakit. Kedua, adanya bencana alam. Ketiga, kesehatan serta pemenuhan gizi penduduk rendah. 4, adanya peperangan, kecelakaan, dan sebagainya. 5, tingkat pencemaran yang tinggi sehingga lingkungan tidak sehat. Sementara faktor penghambat kematian adalah 1, tingkat kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat yang sudah baik. 2, negara dalam keadaan aman, tidak terjadi peperangan. 3, adanya kemajuan iptek di bidang kedokteran sehingga berbagai macam penyakit dapat diobati. 4, adanya pemahaman agama yang kuat oleh masyarakat. Faktor yang berpengaruh terhadap dinamika penduduk yang terakhir adalah migrasi. Migrasi ialah perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain yang bersifat menetap atau sementara. Ada 2 faktor yang menyebabkan orang melakukan imigrasi, yaitu faktor pengakuan dan faktor permasalahan ketenaga kerjaan. Yang selanjutnya ada implikasi yang mengikuti dari dinamika kependudukan. Yang pertama, peningkatan jumlah pengangguran. Jumlah pengangguran akan meningkat jika tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang meningkat pula. 2, meningkatnya kemiskinan. Kemiskinan ini akan meningkat akibat ketidakcukupan pemenuhan kebutuhan pada sumber daya. 3, penurunan jumlah pendidikan. Menurunnya jumlah pendidikan yang membuat sempitnya dan tingginya biaya pendidikan. 4, penurunan kesejahteraan. Penurunan kesejahteraan pada penduduk ini karena tidak terpenuhinya kebutuhan hidup. Yang terakhir ada peningkatan kebutuhan pangan dan tempat tinggal. Peningkatan kebutuhan pangan dan tempat tinggal ini akibat banyaknya ledakan penduduk dan terbukanya lahan baru untuk pemukiman yang terbuka di pemukiman kumuh dan liar. Lalu, bagaimana upaya menekan angka kematian COVID-19 dalam kerangka SDGs? Sebelumnya, kita harus paham dulu mengenai SDGs. SDGs ini merupakan Sustainable Development Goals, yaitu suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs ini berisi 17 tujuan, 169 target, dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Yang selanjutnya ada 17 tujuan dari SDGs. Pertama, untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Tujuan kedua, untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, untuk memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Tujuan keempat, untuk memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Tujuan kelima, untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Tujuan keenam, untuk memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua. Tujuan ketujuh, untuk memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern bagi semua. Tujuan kedelapan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua. Tujuan ke-9, untuk membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan membantu perkembangan inovasi. Tujuan ke-10, untuk mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara. Tujuan ke-11, untuk membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Tujuan ke-12, untuk memastikan pola konsumsi dan produktif yang berkelanjutan. Tujuan ke-13, untuk mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Tujuan ke-14, untuk mengkonversi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra, dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan. 15, untuk melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi atau pengurunan, dan menghambat dan mengembalikan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati.
Tujuan ke-16 untuk mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua level. Tujuan yang terakhir, tujuan ke-17 untuk menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Yang selanjutnya ada pilar-pilar pembangunan SDGs di Indonesia. Yang pertama ada pilar pembangunan sosial berada pada tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang selanjutnya ada pilar pembangunan ekonomi berada pada tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17. Pilar pembangunan lingkungan berada pada tujuan ke-6, 11, 12, 13, 14, dan 15. Yang terakhir ada pilar pembangunan hukum dan tata kelola berada pada tujuan ke-16. Lalu, apa pengaruh COVID terhadap SDGs? Sesuai dengan tema dan judul mengenai reformasi kesehatan nasional, lebih menyoroti pada tujuan SDGs yang ketiga, yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan, di mana karena adanya COVID akan berefek dan berimpact dapat menghancurkan pada kondisi kesehatan. Tujuan ketiga dari SDGs ini untuk menjamin hidup yang sehat dan meningkatkan kesehatan atau kesejahteraan bagi semua pada semua usia. Dengan adanya reformasi sistem kesehatan nasional ini diharapkan dapat melakukan upaya untuk penguatan germas, promotif dan preventif, penguatan health security, dan penguatan sumber daya. Memperkuat sistem kesehatan untuk kesiapan menghadapi pandemi, recovery pasca COVID-19, dan pengendalian masalah kesehatan, penguatan promotif dan preventif, peningkatan anggaran kesehatan. Hal ini dapat dilakukan melalui adanya air bersih, sanitasi, cuci tangan pakai sabun, olahraga, kesehatan lingkungan, kawasan yang sehat, dan pengelolaan limbah medis. Lalu, dengan penguatan health security ini dapat melalui kemampuan prevent, detect, dan respond, yaitu pos pintu masuk, sistem peringatan dini, surveillance penyakit real time, kapasitas dan jejaring laboratorium, kapasitas sumber daya manusia, protokol kesehatan, dan tata laksana respon cepat, dan perluasan case detecting, screening, dan karantina kesehatan. Yang selanjutnya ada penguatan sumber daya, fasilitas farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan. Dengan adanya reformasi sistem kesehatan nasional, diharapkan dapat membantu memperbaiki kesejahteraan masyarakat pasca pandemi COVID-19. Perubahan pada promosi kesehatan dilakukan dengan penyediaan air bersih, rumah air kuning, batas konsumsi lemak, garam, dan gula, serta menekan jumlah perokok. Kampanye pola hidup bersih dan sehat atau PHBS juga terus dilakukan. Sebagai mahasiswa, kita harus dapat membantu kebijakan dan mensosialisasikan untuk terwujudnya upaya tersebut dengan mencapai terwujudnya masyarakat sehat, mandiri, dan berkeadilan. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan.